Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita seluruhnya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah majelis ilmi Masjid Husnul Khatimah Kodam Jaya ya, polisi militer. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa saya ada majelis di YouTube, nama majelisnya Majelis Studi Dakwah Terapan. Tuh. Kemudian nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Sudah banyak yang saya upload, termasuk pengajian kita ini setiap 2 pekan sekali saya upload. Jadi nanti boleh di rumah dibuka lagi, dilihat lagi, supaya lebih terjiwai ya, supaya lebih melekat dalam diri kita. Tapi ingat, bagi yang belum subscribe, like and share ditunggu, dan itu gratis. Baik hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa saya sampaikan bahwa hidup itu ada 2 pilihan. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Sekarang ini kita sedang memilih jalan ke surga berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Jadi kalau rajin kita hadir di majelis ilmu, maka dimudahkan ke surga, Bu. Tuh. Bapak Ibu pengen masuk surga enggak? Semangat banget pengennya ya? Apa pengen buru-buru? Enggak ya. Yang penting ntar kita masuk surganya bareng-bareng. Amin ya rabbal. Rajin-rajin lah menuntut ilmu, baik secara offline begini maupun secara online, misalnya lewat channel tadi ya, boleh. Oke, kita masuk kepada pengajian kita yang secara berurutan ya, bahwa tingkatan manusia itu di sisi Allah ada 8 tingkat. Yang paling rendah kafir, kemudian murtad, muslim musyrik, muslim munafik, muslim fasik, muslim mukmin muttaqin paling tinggi. Yang kita pelajari adalah peringkat ketiga, yaitu muslim. Ini yang kita kaji. Setelah nanti kita kaji tentang muslim, baru kita naik ngaji tentang mukmin, baru nanti muttaqin, gitu ya. Jadi jelas dia petanya, urutannya, jadi sistematik dia. Makanya saya katakan, saya ngajarnya itu yang udah mateng yang saya sajikan, tinggal ngeterapin. Kalau saya baca kitab di sini kelamaan, iya, biar saya yang baca di rumah dah. Kalau jamaah jangan dibacain kitab, kelamaan. Apalagi nanti ustadz baca sebaris, cerita ngalur ngidul, nggak tamat-tamat itu kitab, nggak cerdas itu umat. Nah makanya ini ya, kita terapkan aja langsung. Nah, peringkat yang ketiga. Nah, tema besar kita adalah muslim kafah. Muslim kafah itu artinya muslim secara totalitas, muslim secara menyeluruh. Itu tema besar kita. Adapun subtemanya belajar Islam bagian keempat. Kali ini tentang akidah Islam. Tuh, begitu.
Udah bagian keempat kita, ada bagian kelima, bagian keenam, terus sampai terus. Gitu ya, ngajinya begitu. Nah, pada malam hari ini tentang akidah. Makanya akidah Islam. Jadi sebagai pengantar, ada 3 istilah, ada akidah, ada iman, ada tauhid. Tuh. Akidah untuk orang muslim, iman untuk orang mukmin, tauhid untuk orang muttaqin. Yang kita kaji adalah akidah. Gitu caranya. Jadi beda akidah, beda iman, beda tauhid. Itu beda ya, nggak sama. Dia bertingkat. Nah makanya kalau akidah itu untuk orang muslim disebut akidah Islam. Kalau iman untuk orang mukmin, orang beriman. Kalau tauhid untuk orang muttaqin, tauhid mengesahkan Allah. Tuh, nanti kita sampai ke sana. Ada sifat 20, itu nanti di sana itu sampainya. Ada tauhid salasah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nanti di sana ketemunya. Nah, tapi kita di akidah dulu dah, kita beresin dulu akidah kita sebagai orang Islam. Oke, baik. Nah, kemudian hubungan antara akidah dengan akhlak. Akhlak perilaku sama akidah. Itu taobannya seperti 2 sisi mata uang. Ini kalau kita punya uang 1000, ya uang 1000 logam, Bu. Itu kan ada dua sisi ya. Ada yang tulisannya 100, ada gambar apa sekali itu? Gambar angklung. Sebelahnya gambar angklung, sebelahnya tulisan 1000. Jangan-jangan punya uang 1000 nggak pernah dilihat tuh, jajanin doang. Tuh. Jadi akidah sama akhlak juga begitu. Kalau ada duit cuman ada 1000-nya, gambar angklungnya nggak ada, kira-kira duitnya laku nggak? Enggak. Begitu juga kalau ada orang ngakunya akidah tapi nggak punya akhlak, nggak diakui. Makanya antara akidah sama akhlak itu seperti 2 sisi mata uang. Maksudnya apabila akidah seseorang itu lurus, pasti akhlaknya mulia, akhlaknya baik, akhlaknya akhlakul karimah. Kalau akidahnya benar. Tapi kalau akidahnya bengkok, pasti akhlaknya bobrok. Nah itu aja. Pasti itu. Walaupun dia katanya seorang alim, ulama, orang yang soleh, apalagi dia katanya orang itu habib, tapi kalau akidahnya nggak benar, pasti akhlaknya rusak. Makanya kadang-kadang nggak nyangka ya, dia kan ustadz, kok uang anak yatim ditilep juga ya? Nah itu. Di sini mah nggak ada. Saya nggak habis pikir kok dia rajin banget ke masjid jadi imam, kadang-kadang jadi khotib. Tapi kok uang masjid ditilep juga ya? Tuh, misalnya gitu. Ada nggak begitu? Ada. Itu gimana ustadz, kan dia ngerti agama. Dia kan ustadz, dia kiai, bahkan dia habib. Tapi kok begitu akhlaknya ustadz? Itu tandanya akidahnya rusak. Akidahnya nggak bener. Kalau akidahnya bener, nggak bakal begitu. Itu kuncinya itu. Makanya ini kita belajar akidah. Kita beresin akidah kita supaya akhlak kita baik. Ini anak-anak kita ini, anak-anak kita supaya akhlaknya baik, akidahnya beresin. Semua rakyat Indonesia, ustadz, kiai, habib, semuanya. Kalau akidahnya nggak benar, pasti akhlaknya bobrok, perilakunya bobrok. Nih makanya di negeri kita ini kan begitu, banyak koruptor, banyak orang yang curang, yang bohong, itu akidahnya rusak. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, oleh karena itu yuk kita ngaji yang benar. Nah, cara Nabi memperbaiki akhlak itu diawali dengan perbaikan akidah. Tuh Nabi tuh. Jadi Nabi itu caranya memperbaiki akhlak manusia itu akidah umat diperbaiki dulu. Iya, akidah itu.
Makanya Rasulullah itu berdakwah 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun berdakwah di Madinah. Selama di Mekah yang Nabi tanamkan itu adalah akidah. Makanya di Mekah itu baru ada orang muslim, belum ada istilah mukmin. Karena akidah itu yaitu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pada pertemuan kemarin sudah kita singgung dikit-dikit, tapi baru dikit, nanti akan datang baru kita dalamin lagi. Tuh ya, 13 tahun itu Bu di Mekah nanamkan akidah. Belum ada sholat di Mekah, belum ada puasa, belum ada umroh haji, belum zakat apalagi belum, baru akidah aja itu. Nah kemudian hijrah ke Madinah, sampai di Madinah baru Nabi mendakwahkan, menanamkan iman. Itulah namanya orang mukmin itu di Madinah. Setelah itu menjelang Nabi wafat, baru Nabi menanamkan tauhid untuk orang muttaqin. Jadi begitu prosesnya penanamannya. Nah, makanya kita ini udah terlanjur lahir jadi orang Islam, ya kita harus tahu juga belajar akidah dulu kita yang benar, baru nanti naik belajar iman. Ada orang akidahnya nggak benar, dia belajar sifat 20, gila dia, ada kan? Ini nyari Tuhan di bawah tempurung, begitu. Ini jadi miring dia otaknya, karena akidahnya nggak kuat. Makanya hati-hati. Iya, banyak orang belajar tarekat, belajar macam-macam, suluk, apalagi tuh tasawuf macam-macam, akidahnya nggak beres. Orang rusak dia jadinya. Nah itu makanya akidah dibenerin. Oke, baik, mari kita lihat apa sih akidah itu Ustaz, kan begitu tuh. Akidah itu apa Bu? Mari kita lihat. Secara bahasa akidah itu ada 4 artinya. Yang pertama al-aqdu, artinya ikatan. Jadi akdu, makanya ada akdun nikah, ikatan tali pernikahan. Itu secara bahasa. Yang kedua adalah at-tautsiq, artinya keyakinan yang kuat. Tuh, keyakinan yang kuat namanya at-tautsiq. Yang ketiga adalah al-ihkam, artinya mengokohkan. Yang keempat adalah arabatu bikuwah, mengikat dengan kuat. Inilah akidah secara bahasa. Nah, yang akan kita kaji akidah secara syar'i, yaitu keyakinan yang kuat dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Nah, itulah namanya akidah. Keyakinan yang kuat dan pasti, kuat di sini, nggak goyang sedikit pun, istiqomah dia sampai mati, nggak ada keraguan sedikit pun. Itu akidah itu. Kalau masih ragu-ragu, bener nggak sih Allah itu ada nggak sih? Ah itu belum, nggak, akidahnya nggak bener itu. Kok Allah diem aja ya, Palestina digempur sama Israel? Nah itu berarti akidahnya nggak bener. Nggak boleh diragukan Allah. Begitu memang Allah izinkan, itu ada maksud di balik itu. Tinggal kita aja kemana kita berpihaknya. Jadi begitu kita. Saya udah doa lama-lama, angkat tangan sampai lemes, kok nggak dikabul-kabul. Allah itu ada nggak sih? Nah, nggak boleh begitu tuh. Itu nanti akidahnya bisa batal. Jadi akidah itu keyakinan yang kuat dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Nah itulah akidah itu. Ya, jadi keyakinan yang kuat dan pasti, kagak ada ragu-ragunya Bu, nggak goyah sedikit pun. Oke, itu pengertiannya ya. Nah baru kita rinci ke depan. Mari kita rinci. Pengertian akidah itu adalah keyakinan. Akidah itu artinya yakin. Nah yakin ya, yakin itu dalam Qamus Al-Muhit, al-yakinu izahatu syakki, yakin adalah hilangnya keraguan. Itu yakin. Hidahatu syakki, hilangnya keraguan. Kalau masih ada ragu, itu nggak yakin namanya, akidahnya nggak benar. Nah kemudian dalam kitab At-Ta'arif oleh Imam Al-Jurzani, al-yakin tahqiqut tasdiqi bil ghaibi bi izalati kulli syakkin wa raibin. Artinya
benar-benar percaya kepada hal-hal yang gaib dengan dihilangkannya sikap ragu-ragu. La raiba fihi, nggak ada keraguan terhadap yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah itu maha gaib, malaikat itu gaib, surga itu gaib, neraka gaib, siksa kubur, azab kubur, nikmat kubur gaib, pahala dosa gaib. Nah, dia yakin kepada yang gaib itu. Itu namanya akidah, nggak boleh ragu sedikit pun. Itu yang dikatakan akidah atau keyakinan. Tuh ya. Jadi keyakinan definisinya seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita lihat tingkatan yakin ada 4. Mari kita lihat yakin kita ada di level mana. Yang paling rendah namanya al-yakin, peringkat keempat. Naik peringkat ketiga namanya ilmul yakin. Naik peringkat kedua namanya ainul yakin. Yang paling tinggi adalah hakul yakin. Nah begitu, ini akidah ini. Nah oleh karena itu, ada di tingkatan mana keyakinan kita dari yang 4 ini. Jangan sampai keluar dari yang 4 ini. Nggak boleh ragu, asyakku, raibu, nggak boleh. Apalagi murtad kafir, nggak boleh. Kita harus yakin. Syukur-syukur ilmu yakin, kemudian ainul yakin, paling bagus hakul yakin. Nah ini akan kita ulas ini sedikit. Nah, oleh karenanya coba kita lihat dari 4 tingkatan ini di mana yakinnya kita. Oke, baik ya. Kita mulai dari peringkat keempat, tingkatan dasar atau orang awam, yaitu yakin adanya wujud Allah dan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Karena ada orang yang ateis, nggak yakin adanya Allah. Orang yang nggak yakin adanya Allah namanya ateis. Ateis itu namanya orang kafir. Nah kalau kita orang yang betul-betul punya akidah keyakinan, kita harus yakin wujudnya Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Nah kemudian bagaimana membuktikan Allah itu ada? Adanya alam ini. Alam ini nggak mungkin ujug-ujug ada. Apa itu ujug-ujug? Tiba-tiba. Pasti ada yang bikin. Enggak Ustadz, alam ini mah terjadi sendiri Ustadz. Terjadi Big Bang, kemudian air dipelototin sama matahari, lalu kepanasan, jadilah bumi. Itu orang-orang kafir ngomong begitu. Oh enggak, kita bilang ya matahari yang bikin siapa? Pasti ada yang bikin. Misalnya begini, Masjid Husnul Khotimah, wih cantik kali nih ya masjidnya ya, kita bilang. Terus ini bisa cantik begini bagaimana nih? Oh ini tiba-tiba Ustadz, nggak mungkin. Pasti ada yang desain ini, yang bikin. Begitu juga lah alam ini. Itulah makanya kita harus yakin Allah itu wujudnya ada. Cuman wujudnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang nyerupain, nggak bisa dibayangin. Kayak mana sih Ustadz wujudnya Allah? Nggak bisa. Kalau masih bisa dibayangin itu setan nyerupain. Di dunia ini Allah nggak bakal menampakkan diri, tapi nanti di surganya Allah kasih dibukakan hijab, terbuka hijab kita bisa bertemu dengan Allah. Tapi nanti di surganya Allah itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Gitu. Di dunia nggak bakal. Ustadz nggak mungkin dong Ustadz, kalau sesuatu itu wujudnya ada pasti kelihatan dong. Nah sekarang gini aja dah. Saya kasih contoh, angin, ada nggak angin Bu? Ada. Nampak nggak wujudnya? Nggak nampak. Itu baru angin ciptaan Allah. Nampak Ustadz merah, mana buktinya? Itu orang kerikan, itu bukan angin, orang masuk angin.
dikeringin jadi merah, ada yang sampai hitam lagi. Itu baru angin, Bu. Bagaimana Allah yang menciptakan angin. Jadi kita harus yakin Allah itu ada, wujudnya ada, tapi nggak serupa dengan makhluk. Paham? Paham. Dan Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, nggak ada yang lain. Satu itu. Ini orang awam ini. Kalau nggak begini batal akidahnya. Kalau ragu sama Allah dia batal. Allah itu kayaknya nggak ada, batal. Nggak boleh. Karena orang-orang komunis dulu itu mereka begitu ngajarin anak-anak, Tuhan itu nggak ada. Nah, yang ada bapak ini, bapak saya kasih pensi kamu, coba minta sama Tuhan kamu. Begitu kata mereka. Bahaya, kayak Fir'aun itu hancur dia mengaku sebagai Tuhan. Nggak boleh tuh ya. Jadi kita harus yakin Allah itu ada wujudnya. Kemudian kita harus yakin adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Karena ada orang yang tidak yakin. Nggak ada itu azab kubur, Ustaz. Ada, saya bilang. Dia bilang begini, emang Ustaz pernah masuk kuburan? Belum, saya bilang. Kok Ustaz percaya? Saya orang Muslim, harus yakin. Kalau Bapak nggak yakin, ya udah duluan aja Pak. Saya bilang begitu. Nggak berani dia. Itu. Jadi nggak boleh ragu, azab kubur ada, nikmat kubur ada. Tapi kan Ustadz belum ada pengadilan. Ya memang belum ada pengadilan. Azab kubur, nikmat kubur itu adalah persekot. Apa itu persekot? Apa namanya itu? DP. Itu dia. DP dulu kan sama Allah nih. DP-nya nih di kuburan nih. Yang dapat nikmat kubur, DP-nya. Yang dapat siksa neraka ntar DP-nya. Nah itu ya. Jadi kita nggak boleh ragu adanya azab kubur. Wajib yakin kita. Tuh, begitu. Tuh makanya kalau para koruptor, orang-orang curang, ini maaf ini, orang-orang yang berbuat dosa besar, mereka nggak yakin adanya azab kubur sebetulnya. Kalau mereka yakin, mereka nggak bakal curang. Nggak bakal mereka curang kalau mereka yakin ya. Nggak bakal korupsi mereka, karena mereka nggak yakin sama azab kubur, makanya mereka berani. Nah itu dia, kalau kita yakin, nggak berani curang, kenapa? Ntar di kuburan bagaimana ya? Begitu dong. Nggak berani korupsi, kenapa? Ntar di kuburan bagaimana? Nggak berani nyekek botol, kenapa? Ntar di kuburan bagaimana saya? Itu orang yang yakin adanya azab kubur. Karena dia nggak yakin, makanya berani berbuat begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah kemudian yang ketiga, yakin adanya akhirat, surga, neraka, siratal mustaqim. Karena ada yang bilang akhirat itu nggak ada Ustadz, itu cuman khayalan. Kata mereka begitu, batal akidah dia. Kita nggak boleh, kita yakin akhirat ada, surga ada, neraka ada. Emang Ustadz belum pernah ke sono? Belum, saya bilang. Kok Ustadz yakin? Saya orang Muslim. Nah begitu. Islam mengajarkan kita yakin, beriman kepada akhirat, beriman kepada surga, beriman sama neraka, padang mahsyar, siratal mustaqim, dan seterusnya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila ragu-ragu atas semua itu, maka batallah akidah Islamnya. Na'udzubillahi min. Inilah peringkat keempat, peringkat paling dasar tentang keyakinan ini. Naik kita peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga ini ya, dan wajib yakin bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ini kita harus yakin ini. Nggak boleh ragu. Ya. Nah, jadi jika beranggapan bahwa semua agama sama, maka batal akidah Islamnya. Nggak boleh. Oh semua agama sama aja kok, yang penting sama-sama kita kepada Tuhan. Nggak boleh begitu. Lalu bagaimana agama lain? Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian lah, untuk kami agama kami. Tapi kami sebagai orang Islam, kami yakinlah Islam yang benar, yang lain terserah kalian. Begitu. Nggak boleh kita sama aja agama kita. Batal itu. Ini harus ditanamkan akidah ini. Ya adik-adik sekalian ya. Tapi nggak boleh mencaci maki agama lain, haram. Nggak boleh. Lalu agama lain bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Udah cukup.
Untuk kalian, agama kalian, kalau kalian yakin silakan. Kalau saya yakin Islam yang benar, yang lain ya terserah. Kami yakin Islam benar kok. Nah, itu namanya akidah itu. Nggak boleh ragu di sini, Bu. Adik-adikku sekalian, nggak boleh ragu gitu. Nah, kita peringkat yang ketiga, ini lebih baik dari yang keempat tadi, yaitu ilmu yakin. Kalau tadi al-yakin, yakin doang. Kalau ini ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Ilmu yakin huwa ma'allamahu bisima'i wal khabari wal qiyasi wal nazar. Artinya ilmu yakin itu apa-apa yang mempelajarinya melalui pendengaran, pengabaran, analogi, dan penalaran atau logika. Dengan kata lain, ilmu yakin adalah keyakinan yang sudah tersusun rapi dan sistematis serta mampu menunjukkan dalil akli dan dalil nakli. Nah, ini udah pakai dalil dia. Kalau tadi nggak pakai dalil, namanya juga udah nini sama aki-aki, nggak usah dalil. Pokoknya saya yakin Allah itu ada, begitu aja udah. Tapi kalau ilmu yakin ini kita yang ngaji nih. Makanya boleh bawa buku atau nanti ulangin lagi YouTube-nya. Nih contohnya nih, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali janganlah begitu, sekiranya saja kamu mengetahui dengan ilmu yakin. Tuh, ilmu yakin artinya apa? Keyakinan yang pakai ilmu, pakai dalil. Nih, yakin adanya Allah dengan dalil. Nih, kamu yakin nggak kepada Allah? Yakin. Bisa nggak nunjukin dalil? Wah, saya mah orang awam, saya mah pokoknya yakin. Nah, itu boleh, itu peringkat keempat. Tapi kalau udah ngaji, kamu yakin nggak adanya Allah? Yakin. Bisa nggak nunjukkan dalil? Bisa. Apa dalilnya? Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bermula Allah bahwa tidak ada yang sepatutnya disembah kecuali hanya Dia yang maha hidup, yang maha kekal, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Nah, itu. Jadi kalau orang nanya, kamu yakin kepada Allah? Yakin, ada Allah ada. Apa dalilnya? Ayat kursi. Nah, itu namanya dia sudah ilmu yakin. Gitu, makanya kita wajib ngaji ini supaya tahu ilmunya. Paham kira-kira ya? Kalau nggak bisa nunjukin dalil, yakin doang, boleh. Cuman nanti surganya berbeda. Kalau yakin doang, surganya itu ntar minumnya air putih doang, nggak ada kopinya, nggak ada susunya, gitu tuh. Ini bukan nyindir, bukan. Emang pengajian sebentar doang kan begitu ya. Gitu, ntar kan pulangnya ada gitu. Jadi kalau surga ilmu yakin udah ada buah-buahnya, begitu. Nah, terserah mau masuk surga standar atau surga yang agak tinggian. Kalau mau tinggian kita harus ngaji, ada ilmunya. Nah, gitu. Begitu caranya. Oke ya. Nah, kemudian yakin adanya azab kubur dan adanya nikmat azab neraka dan adanya dajjal dengan dalil. Ini dia. Ini dalilnya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan dari azab neraka. Berarti ada azab kubur, ada azab neraka. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu. Kalau yang pertama saya nggak tahu hadisnya Ustaz, saya nggak hafal Ustaz, pokoknya saya yakin ada azab kubur, nikmat kubur. Boleh. Tapi kalau kita bisa nunjukin dalilnya, nah itu udah peringkatnya lebih bagus. Namanya ilmu yakin, keyakinan yang ada ilmunya. Paham? Alhamdulillah. Oh iya ya, berarti level saya di mana? Tahu kita nanti. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, naik kita peringkat kedua, lebih bagus lagi. Nanti peringkat satu paling bagus, yaitu ainul yakin. Tuh, kita lihat ainul yakin huwa ma syahiduhu wa ayinuhu bil basar. Ainul yakin yaitu
semua hal yang disaksikan dan dilihat dengan penglihatan mata. Artinya disaksikan oleh mata kita langsung. Tuh, namanya ainul yakin. Dengan kata lain, ainul yakin adalah keyakinan yang kita peroleh berdasarkan kenyataan yang pernah kita lihat sendiri, kita saksikan sendiri. Nah, summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian niscaya engkau akan melihatnya dengan penglihatan mata secara yakin. Tuh, ainul yakin namanya. Misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin gak adanya Ka'bah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Yakin? Yakin. Oke. Kemudian setelah itu Bapak Ibu misalnya baca buku, lihat di TV, lihat di WA, oh ini rupanya Masjidil Haram ya sekarang ini ya, oh ini banyak sekali orang lagi haji. Tuh. Nah itu dengan membaca, dengan melihat, itu namanya ilmu yakin. Nah tetapi nanti ketika Bapak Ibu pergi umroh ke sana, tuh baru langsung melihat ainul yakin nih Ka'bah ada, begitu. Makanya kita baca doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Itu doa kalau ngelihat Ka'bah ainul yakin. Enggak boleh ngelihat Ka'bah bujuk bune, enggak boleh. Enggak boleh. Itu jadi ainul yakin sudah disaksikan langsung oleh mata kepalanya. Kalau ilmu yakin tadi baru menurut ilmu, menurut teori gitu loh. Ka'bah itu adanya di tengah-tengah Masjidil Haram, kan teori. Inilah gambarnya, kan begitu. Ini videonya. Itu baru ilmu yakin. Tapi kalau ainul yakin udah langsung dia ke sana, dilihat langsung. Tuh. Oke. Nah, baik sekarang kita lihat ainul yakin kepada Allah dengan dalil nakli dan dalil akli. Pertama tadi yakin gak adanya Allah, yakin. Yang kedua tadi yang peringkat keempat, peringkat ketiga bisa gak nunjukin dalil? Bisa. Allahu la ilaha illa. Oh. Nah sekarang ainul yakin melihat Allah. Melihat Allah dengan ainul yakin. Bagaimana caranya? Begini caranya disebutkan dalam satu riwayat. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zatillahi. Artinya pikirkanlah pada apa yang diciptakan Allah dan jangan pikirkan pada zat Allah. Ini ainul yakin kepada Allah itu nggak boleh kita membayangkan, memikirkan zat Allah itu bagaimana, nggak bakal mampu. Lalu bagaimana? Ciptaan pikirin. Afala tatafakkarun, enggakah kamu itu mikir? Mikir apa? Ciptaan Allah. Nih contohnya ini pohon apa namanya? Pohon kelapa. Kita lihat pohon kelapa tinggi. Nah kelapa itu kan ada buahnya ya. Nah buahnya itu dibuka lah itu sabutnya, ada sabutnya, ya kan? Dibuka sabutnya, dalamnya ada kelapanya itu. Nah kelapanya itu kan ada batoknya ya. Batoknya kemudian dibuka, dipecahin batoknya. Nah di dalam itu ada isi kelapanya dan ada air kelapanya. Coba kita mikir, dari mana air kelapa itu naik ke pohon sana? Padahal di batang pohonnya tidak ada selang. Kok ada airnya ya? Tuh, coba mikir kita itu. Makanya kita katakan, ya Allah, benarlah engkau ada ya Allah. Gak mungkin air itu naik kalau engkau tidak membuatnya naik. Udah itu rasanya manis pula. Siapa yang ngasih gula di air kelapa itu coba? Nggak ada yang tahu. Itu kita mikirnya begitu tuh. Makanya kalau kita ngelihat sesuatu, Masya Allah ini ciptaan Allah ini semua. Nggak mungkin ini terjadi tanpa Allah yang ciptain. Tuh misalnya air laut asin. Coba kita pikirin itu. Siapa yang ngasih garam?
Ustadz, air laut asin itu karena ikan lari-lari dikejar nelayan, dia keringetan jadi asin. Enak aja. Enggak dong. Coba lagi Bu, ayam sama telur, mana duluan ada, ayam atau telur? Sampai botak pitak kepala kita, enggak tahu kita. Ada yang bilang ayam dulu Ustadz, dari mana ayam netesnya? Dari telur. Kalau gitu telur dulu Ustadz, dari mana dia nelurnya? Dari ayam. Bolak-balik aja. Tuh ya. Nah, jadi pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya Allah. Makanya kita membaca doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, karenanya bebaskanlah kami dari azab neraka. Nah, ini kalau kita melihat sesuatu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baca ayat ini. Subhanaka faqina azabannar. Oke, ini namanya kita ainul yakin kepada Allah dengan dalil nakli. Nakli itu pakai ayat atau hadis, akli itu pakai pikiran, pakai akal. Bahwa Allah itu menciptakan pohon kelapa dan buahnya serta airnya manis pula. Oke, itu ya. Nah, kemudian naik kita peringkat yang paling tinggi yang pertama, yaitu hakul yakin. Pernah dengar ya hakul yakin ya? Pernah dengar hakul yakin Bapak Ibu ya? Nah, ini yang paling tinggi, hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Hakul yakin huwa ma bashiruhu wa wajadahu wa dzaqahu wa arafahu bil i'tibar. Hakul yakin yaitu semua yang dapat menyentuhnya, yang mendapatinya, yang merasakannya dan mengetahuinya melalui pengalaman sendiri secara nyata. Hakul yakin jadi bukan hanya katanya, bukan sekedar melihat, tetapi melakukan dan mengalaminya sendiri. Itu namanya ilmu hakikat. Sampai kepada hakikat dia. Kayak tadi ke Mekah, dia lihat Ka'bah. Tidak hanya dilihat, dia pegang tuh Ka'bah. Bismillah, ya Allah, inilah selama ini Ka'bah yang aku sholat menghadapnya dari tanah airku. Sekarang aku ada di sini di ring 1 Masjidil Haram di depan Ka'bahmu, ya Allah. Aku ingin menyentuh. Kalau menyentuh Hajar Aswad kan repot, susah. Udah nggak apa-apa, sentuh Ka'bah itu. Tapi setelah tawaf nyentuhnya, jangan lagi tawaf aja kita. Kita pengen menyentuh jasad kita dengan Ka'bah. Bismillah, ya Allah, sudah kusentuhkan tanganku ini dengan Ka'bahmu, ya Rabb. Udah nanti di akhirat udah enak, kita udah ada persaksian kita. Kenapa? Kita sudah hakul yakin, langsung kita merasakan. Nah, makanya yang belum, ayo berangkat umroh. Bingung cara travelnya, boleh hubungin Ustadz Purba, berangkat bareng-bareng kita ya. Nah, gitu caranya. Oke. Nah, makanya ayat Allah berfirman, inna hadza lahuwa haqqul yakin. Sesungguhnya inilah niscaya dialah hakul yakin. Jadi hakul yakin, keyakinan yang betul-betul hak, keyakinan yang betul-betul dirasakan. Tuh, namanya nanti ilmu hakikat. Yuk kita lihat di sini. Hakul yakin kepada Allah dengan dalil merasakan kehadiran Allah dekat sekali. Ini dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Jadi Allah itu dengan kita itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Di urat nadi di leher. Ada juga di sini urat nadi. Allah itu dengan kita lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, ini dalil naklinya, dalil Al-Qur'annya. Iya. Nah, kemudian dalam hadis, fa akhbirni 'anil ihsan, qala anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya,
maka kabarkan kepadaku tentang ihsan wahai Muhammad. Nabi bersabda bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka jika engkau belum mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat engkau. Nah, ini namanya hakul yakin, merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam sholat, dalam ibadah sehari-hari, kita merasa sedang diawasi oleh Allah dari segala arah. Artinya ada CCTV yang sedang memantau kita. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah dalam segala keadaan, maka ketika itulah kita sudah sampai kepada hakikat hakul yakin. Nih, seperti saya ceramah ini gerakan yang saya gerakkan ini adalah dengan izin Allah, bukan saya yang menggerakkan. Kita semua datang ke sini itu dengan izin Allah, bukan kita yang punya kekuasaan. Misalnya ketika dengar azan, hayya 'alas shalah, apa arti hayya 'alas shalah? Artinya apa itu, Pak? Nah, itu dia azan nih, hayya 'alas shalah, artinya marilah kita sholat. Nah, kemudian mari kita sholat, apa jawab kita? Mari kita sholat, kata muazin, apa jawab kita? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Harusnya kalau dipanggil hayya 'alas shalah, harusnya kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Harusnya begitu, tapi Nabi tidak begitu mengajarkan. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kita datang ke masjid, kita sholat, itu bukan kekuatan kita, itu semua dengan izin Allah, dengan gerakan dari Allah, dengan kuasa Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Makanya kita katakan la haula wala quwata illa billah. Itulah orang yang sudah sampai kepada hakul yakin. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, tingkatan al-yakin sampai dengan hakul yakin, ini analoginya terakhir nih, kita lihat. Pertama, gula itu manis. Yakin nggak? Yakin. Itu namanya ilmu syariat dasar. Gula itu manis. Yakin. Nah, kemudian naik kedua. Berdasarkan apa gula itu manis? Dari mana tahu? Berdasarkan aku baca buku. Aku baca buku, aku nanya sama ahlinya. Oh, ternyata gula itu dibikin dari tebu ya, dari aren ya, kan begitu. Ya. Nah, maka itu namanya ilmu makrifat, ilmu pengetahuan. Dia mengetahui setelah dia belajar. Tuh namanya ilmu yakin. Nah, kemudian yang ketiga, gula itu ditaburkan di lantai, diletak di lantai, tinggal beberapa saat. Apa yang terjadi? Banyak semut datang. Itu namanya toriko, menjalankan, melakukan. Dia sebarkan itu. Sambil dia lihat, wah, semut pada datang. Namanya aku, ainul yakin. Wah, betul-betul gula itu manis. Buktinya tuh, semut banyak datang. Nah, puncaknya adalah hakul yakin. Hakul yakin gula itu manis adalah taruh di lidah. Nih, misalnya ini taruh di lidah begini. Oh, manis. Ah, itu namanya hakul yakin. Dia langsung rasain sendiri. Sekarang saya ulang lagi. Yakin nggak gula itu manis? Yakin. Itu namanya al-yakin. Kemudian dari mana tahu? Dari buku saya belajar, namanya ilmu yakin. Kemudian ainul yakin, kamu ngelihat nggak gula itu manis? Ngelihat, buktinya di lantai disebar gula banyak semut. Ainul yakin. Lalu dimasukkan ke lidah, dirasain manis, hakul yakin. Begitulah kita kepada Allah, begitulah kita ibadah. Kalau sudah bisa sholat hakul yakin, wah, itu dia namanya puncaknya, itu hakikat. Tapi pelan-pelan nanti ke sana. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan nanti pada bagian yang kelima, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.